Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Praktikum Struktur Perkembangan Tumbuhan akan membawakan materi yang berjudul Jaringan Pelindung. Topik yang akan dibawakan pada materi kali ini yang pertama adalah definisi dari jaringan pelindung, fungsi dari jaringan pelindung, serta derivat dari jaringan pelindung. Derivat-derivat yang akan dibahas ada yang pertama stomata, trikoma glandular dan non-glandular, epidermis ganda atau multiple epidermis, rambut akar, sel silika atau sel tersik, periderm dan sel gabus, sel kipas atau buliform, litosit dan sistolit, lentisel dan juga filamen. Nah, sebelum masuk ke definisi jaringan pelindung, ada baiknya kita memahami jaringan itu dulu. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki fungsi yang sama. Jaringan pelindung merupakan jaringan permanen di mana sel-selnya sudah berdiferensiasi dan tidak memiliki kemampuan untuk membelah lagi. Jaringan pelindung juga disebut sebagai jaringan epidermis atau jaringan dermal dan terletak di bagian paling luar tumbuhan menyelimuti keseluruhan tumbuhan. Dinamakan jaringan pelindung karena fungsinya yang melindungi jaringan lain di dalamnya. Karakteristik dari sel jaringan pelindung yaitu selnya rapat, berdinding tipis, dan karena rapat, selnya tidak memiliki ruang antar sel dan fungsi utama dari jaringan pelindung adalah melindungi jaringan di dalamnya dari faktor eksternal seperti serang hama dan lain-lain. Fungsi-fungsi yang lain berkaitan dengan derivat epidermisnya itu sendiri. Beberapa fungsinya yaitu penunjang dan memperkuat tumbuhan secara mekanik, mengurangi penguapan atau transpirasi, penyerahan air, dan juga sebagai tempat pertukaran udara. Derivat epidermis yang pertama adalah stomata adalah celah di antara epidermis yang diapit oleh dua sel khusus bernama sel penutup. Terdiri dari lubang atau porus dan juga di bawah lubang stomata, sel yang luas disebutnya itu rongga stomata. Stomata ini berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Berdasarkan letaknya, stomata itu dibagi menjadi kriptofor atau tenggelam, phanerofor atau dan juga gambar yang di samping. Nah, bentukan selnya, stomata memiliki 6, yaitu anomositik, contohnya pada sitrus, mesositik, contohnya pada sedum, parasitik, contohnya pada vigna, diasitik, contohnya pada dianthus, actinositik, contohnya pada lanea, dan juga siklositik, contohnya pada spinopsis. Selanjutnya ada derivat epidermis atau trikoma glandular. Itu trikoma yang pertama, trikoma merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh di jaringan epidermis. Dua, fungsi utamanya sebagai pelindung dan mengurangi penguapan. 3. Trikoma glandular terdiri dari satu sel atau papilla dan memiliki kepala dan tangkai uniseriat. Yang keempat, trikoma glandular mengeluarkan sekret berupa garam, nektar, serpatin, dan gum. Selanjutnya ada derivat epidermis atau trikoma non-glandular. Trikoma non-glandular tidak menghasilkan sekret. Trikoma non-glandular uniseluler atau papilla sel panjang, dapat mempunyai cabang atau tidak, berbentuk seperti duri. Trikoma non-glandular multiseluler dapat berbentuk sisik, dapat mempunyai tangan dan kaki, bintang, atau bercabang seperti pohon. Derivat epidermis, epidermis ganda atau multiple epidermis. Pada beberapa tumbuhan seperti Viperes, Malves,
Moraines, dan lain-lain. Epidermisnya memiliki beberapa lapisan. Epidermis yang berada di bawah epidermis paling luar disebut hipodermis. Derivasi epidermis atau rambut akar. Pertama, rambut akar berkembang secara akropetal, yaitu ke arah ujung akar. Kedua, rambut akar timbul sebagai papila kecil pada atau dekat ujung apikal sel. Jika setelah muncul papila ini, sel tersusun memanjang. Rambut akar terletak agak berjarak dari ujung ini. Namun, posisi rambut akar akhirnya tetap terminal. 3. Rambut akar memanjang di ujungnya dengan dinding tipis dan lunak. Inti biasanya terletak dekat ujung pertumbuhan akar. Selanjutnya ada derivat epidermis atau sel silika atau karsit. Pertama, sel silika merupakan turunan dari epidermis yang mengandung silika. Kedua, sel-sel silika yang berkembang sepenuhnya mengandung badan-badan silika yang berupa massa silika yang isotropik dan di tengah-tengahnya biasanya berupa granula-granula renik. 3. Pada pandangan permukaan, benda-benda silika itu mungkin berbentuk bulatan, elips, halter, atau berbentuk pelana. Oke, selanjutnya ada derivat epidermis berupa periderm dan sel gabus. Jaringan gabus berfungsi untuk menggantikan epidermis sebagai pelindung tumbuhan. Gabus atau velum dibentuk oleh kambium gabus atau velogen, yang mungkin juga membentuk veloderm atau kulit gabus. Gabus dibentuk ke arah permukaan luar dari kambium gabus, dan veloderm dibentuk ke arah permukaan dalam dari kambium gabus. Secara bersama, ketiga jaringan ini, gabus, kambium gabus, dan veloderm membangun periderm. Periderm adalah jaringan pelindung yang terbentuk secara sekunder dan menggantikan epidermis pada batang dan akar yang menebal karena pertumbuhan sekunder. Selanjutnya ada derivat epidermis berupa sel kipas atau buliform. Sel buliform merupakan sel epidermis yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk menyerupai kipas. Oleh karena itu, sering disebut sebagai sel kipas. Dindingnya terdiri dari bahan-bahan selulosa dan pektin. Dinding paling luar mengandung putin dan diselubungi kutikula. Plasma sel berupa selaput yang melekat pada dinding sel dan berfungsi menyimpan air. Fungsinya untuk membuka dan menutupnya daun. Jika udara panas, air dalam sel kipas akan menguap. Sel kipas akan mengerut sehingga luas permukaan atas daun akan lebih kecil dari luas permukaan bawah. Oleh karenanya, daun akan menggulung dan akan mengurangi penguapan lebih lanjut. Selanjutnya ada derivat epidermis berupa litosit dan sistolit. Litosit merupakan hasil spesialisasi dari sel epidermis yang terdapat pada daun, mengandung kristal kalsium karbonat yang disebut sistolit. Kristal kalsium karbonat jarang dijumpai pada tumbuhan dan merupakan sisa metabolisme. Pada umumnya, sel litosit dijumpai pada sel epidermis atas daun, namun ada pula yang terletak pada sel epidermis atas maupun sel epidermis bawah. Sel litosit memiliki ukuran yang sangat besar, serta memiliki bentuk ovoid atau ovoid memanjang. Selanjutnya ada derivat epidermis berupa lentisel. Lentisel merupakan lubang-lubang kecil yang ada pada permukaan batang pada tumbuhan yang dijumpai dalam jumlah yang sangat banyak pada bagian batang tumbuhan dewasa. Lentisel memiliki fungsi yakni sebagai sistem alat pernapasan membantu proses pertumbuhan atau perkembangan pada batang tersebut. Lentisel terbentuk dari parenkim gabus, kambium gabus, dan lapisan gabus yang mengelupas dan lepas dari kulit. Karena lepas, maka batang tumbuhan mengeluarkan lubang atau pori-pori. Akibatnya timbullah lubang-lubang di batang yang disebut dengan lentisel. Derivat epidermis yang terakhir adalah filamen. Filamen merupakan beberapa jenis sel mati yang terdapat di sebelah dalam epidermis akar gantung atau akar udara pada tanaman anggrek.
Filamen terdiri dari jaringan bunga karang dengan selubung luar berupa selaput berwarna putih dan dalam keadaan biasa, sel-selnya hanya berisi udara. Filamen berfungsi untuk menyimpan air dan menyimpan udara. Epidermis beserta filamen ada yang menyatakan keduanya itu jika digabung sebagai epidermis ganda atau multiple epidermis. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.